Jujur aja membuat video animasi yang berkualitas itu nggak gampang guys. Nggak semudah membalikkan telapak tangan tahu-tahu jadi keren gitu kan. Karena semua butuh konsep yang bener-bener ribet. Dan semua ada di video ini. Aku Arnold, kita ada di video ampuh. Hai guys, kurang lebih sekitar 5-7 tahun sampai saat ini ya, aku berkarya di bidang video explainer animasi dan motion graphic. Aku bersyukur banget udah melayani lebih dari 40 negara, berbagai pelanggan-pelanggan yang loyal datang dengan kebutuhan mereka dalam membuat video promosi yang mereka butuhkan. Pahit dan manis perjalanan yang aku lalui ini, aku udah ngerasain gimana sih rasanya bikin animasi yang kompleks, bikin skrip yang kreatif, konsep yang bener-bener bisa dibanggakan oleh klien itu, ribetnya minta ampun. Tapi tenang, di video ini aku udah rangkumin buat kalian nih di iPadku ini, gimana caranya bikin video animasi yang berkualitas. Mulai dari pembuatan skrip, desain ilustrasi untuk kebutuhan animasi, pembuatan storyboard, voice over, animasi, dan berbagai tips-tips lainnya. Kali ini aku bener-bener bagiin free, gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tapi jangan lupa, yang belum subscribe, buruan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan materi-materi lainnya. Check this out! Seperti layaknya sebuah film, kalau kalian tahu bahwa ketika kita melihat film yang keren itu, kira-kira apanya sih yang membuat film itu keren? That's it. Jadi kuncinya adalah terletak di konsep. Semakin film itu menarik, maka konsep yang dibuat semakin rumit, dan yang pasti hasil konsepnya adalah menarik. Disinilah aku akan bagiin 5 tips membuat video animasi yang berkualitas. Oke, langsung aja. Ini adalah 5 prinsip dasar dalam pembuatan video animasi yang perlu kalian tahu. Oke guys, sebelumnya sorry banget ya, nggak apa ya kalau aku sambil baca lewat iPad, karena menurutku ini konsepnya harus aku sampaikan benar-benar detail supaya semua pesan tersampaikan dengan jelas dan teman-teman bisa benar-benar mendapatkan materinya dengan lengkap. Yang pertama adalah skrip. Kalian butuh yang namanya skrip atau biasanya disebut sebagai skenario. Namun dalam hal ini disebut skrip karena di dalamnya itu terdapat 3 elemen. Elemen pertama yaitu jumlah atau total scene. Yang kedua adalah dialog atau narasi voice over, jadi yang dubbing. Kemudian yang ketiga adalah visual note atau action, atau bisa juga disebut sebagai animation note, yaitu catatan mengenai pergerakan. Kira-kira apa sih yang muncul ketika voice over ini ngomong seperti ini, adegannya seperti apa. Nah, dalam tahap awal ini atau tahap dasar dalam pembuatan skrip sebenarnya masih perlu diperdalam lagi pembahasannya karena cukup kompleks ya. Tapi aku nggak akan bahas di sini, nanti akan aku bahas per video masing-masing tahapnya seperti yang udah aku sampaikan tadi. Nah, jawaban dari kesuksesan kalian dalam membuat sebuah video animasi sebanyak 80% terletak pada skrip yang kalian buat. Bayangin guys, seandainya ukuran kesuksesan dalam membuat video animasi itu kita ukur dengan persentase 100%, maka jika kalian dapat membuat skrip yang berkualitas dengan konten yang menarik, dengan konsep yang benar-benar ampuh, nah itu kalian sudah punya jawaban 80%. Sisanya yang 20% storyboard, voiceover, sampai dengan ilustrasi animasi. Jadi semakin skrip yang kalian buat semakin kreatif, maka semakin keren video kalian. Intinya, skrip merupakan kunci dasar untuk semua bagian dalam animasi. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian membuat skrip yang epic, yang ampuh, maka hasil video animasi kalian akan ampuh. Begitupun sebaliknya, jika skrip yang kalian bangun itu kurang menarik, maka kalian akan kesulitan dalam memproses sebuah video animasi yang benar-benar berkualitas. Oke, yang kedua adalah storyboard
aku pernah ngebaca sebuah quotation dari salah seorang animator terkenal. Dia bilang seperti ini. Membuat sebuah video tanpa papan cerita atau storyboard merupakan sebuah kebodohan. Bayangin guys, dia sampai ngomong kayak gitu ya. Ya mungkin agak kasar lah ya kalau diterjemahkan, tapi gini guys, kita ambil positifnya aja. Emang benar juga sih ya. Ibaratnya kita ini mau menuju ke suatu tempat, tapi kita ini nggak ada perencanaan yang matang, nggak ada perencana apa-apa. Jadi sampai tempat tujuan tuh kita ngapain ya? Akhirnya kita bingung mau ngapain gitu loh. Demikian juga sebaliknya, ketika kita mau mencapai suatu tujuan, kita ada perencanaan yang matang, otomatis di satu tempat tujuan itu kita akan melakukan hal sesuai rencana dan kita nggak akan bingung akan melakukan apa. Begitupun di dalam pembuatan video animasi. Ini juga sama, kita kan tadi udah bikin skrip nih, bikin konsep dasarnya. Nah sekaranglah kalian waktunya mengaplikasikan cerita dari skrip tersebut menjadi sebuah cerita bergambar yang menarik. Ini adalah contoh storyboard yang aku buat selama ini. Dan kebetulan dari dulu aku bikin storyboard full color ya guys. Ya banyak juga sih animator yang bikin storyboardnya hanya berupa sketch atau drawing hitam putih. Apapun yang kalian buat, yang penting storyboard yang kalian buat sesuai dengan skrip yang sudah matang sebelumnya. Dan tentunya gambar serta pesan dari storyboard juga harus jelas, sehingga klien kalian bisa memahami dengan baik. Oke, yang ketiga adalah ilustrasi. Dari sebuah storyboard itu yang sudah oke atau sudah disetujui oleh klien kalian atau dari diri kalian sendiri ketika mungkin kalian bikin animasi untuk pribadi atau untuk portfolio kalian nggak bisa membuatnya langsung menjadi sebuah animasi. Kenapa? Karena storyboard hanya berupa papan cerita yang menjelaskan sebuah skrip atau konsep dasar yang telah kalian buat. Disinilah saatnya kalian membuat aset-aset dalam bentuk vektor untuk kebutuhan animasi kalian. Dan semuanya harus dalam format file terpisah atau file mentah, bisa dengan format PSD atau AI Adobe Illustrator. Kalau di bagian ini sih aku suka pakai software yang namanya Affinity Designer. Nah, kalau menurutku sih software itu keren banget ya. Aku pakainya di iMac dan iPadku karena mereka saling terintegrasi dan nggak ribet. Tapi kalau buat kalian yang suka pakai software lain seperti Adobe Photoshop dan mungkin Adobe Illustrator atau yang lainnya, is okay sih, nggak ada masalah sih. Tapi kira-kira kalau kalian pakai software apa sih? Aku jadi pengen tahu. Mungkin ada nggak di antara kalian yang sama kayak aku, mungkin barangkali udah lebih lama pakai Affinity Designer. Please komen di bawah, kalian pakai software apa dan menurut kalian kelebihan dari software yang kalian pakai itu apa? Siapa tahu kita bisa diskusi, oke? Oke guys, yang keempat adalah voice over. Halo, saya Mas Bambang, seorang penerah. We all know that moment. That moment when you're about to watch your favorite Banyak video. juga teman-teman animator maupun videographer yang tidak memasukkan dubbing atau voice over ke video mereka. Ya mungkin karena mereka punya konten sendiri atau punya ide-ide tersendiri, konsep tersendiri, atau mungkin ada faktor lain yang perlu mereka pertimbangkan. Ya intinya sih setiap kita punya selera masing-masing. Tapi kalau bagi aku pribadi, di sini aku mau berbagi aja sesuai pengalamanku ya. Kalau menurutku voice over juga merupakan elemen yang penting di dalam pembuatan video animasi, memberikan nilai lebih untuk video yang kalian buat. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya video yang kita buat itu nggak semua orang dapat menangkap pesan dengan jelas tanpa adanya suara pendukung atau voice over. Karena ada orang yang ya pendengarannya itu lebih tajam daripada penglihatannya. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang bisa melihat hanya dengan visual, dengan mata, itu udah langsung nangkep pesan yang ada dalam video yang kalian buat. Jadi kalau menurutku sih lebih menarik kalau pakai voice over ya. Untuk lebih dalamnya akan kita bahas di sesi voice over ya. Oke, yang terakhir adalah animasi. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan materi-materi yang selanjutnya. Skrip udah, storyboard udah, ilustrasi, voice over.
Sekarang saatnya animasi. Nah, ini adalah puncaknya guys. Di bagian inilah kalian waktunya menggerakkan semua elemen atau aset-aset yang udah kalian bikin sebelumnya. Dan inilah saatnya kalian menganimasikan menjadi sebuah video yang menarik. Di samping itu kalian bisa memberikan background dan sound effect sebagai pendukung animasi kalian. Sehingga video yang kalian hasilkan ini itu benar-benar menjadi video yang ampuh. Nah, oke guys, itulah tips yang bisa aku bagiin buat kalian semuanya. Semoga ini dapat menginspirasi kalian untuk bisa lebih berkarya, lebih ampuh lagi. Sekali lagi bahwa apa yang aku bagiin kali ini itu adalah menurut pengalaman pribadiku. So, buat kalian yang sudah melakukan hal seperti ini, mungkin dengan konsep yang aku bagiin ini mungkin serupa atau bahkan mempunyai kelebihan tertentu, jangan sungkan untuk komen di bawah. Kalau kalian suka dengan konten videoku ini, jangan lupa like dan share ke sosial media kalian ya. Karena kita nggak tahu, mungkin di luar sana banyak freelancer, teman-teman kita yang pengen bikin video animasi atau baru mulai tapi mereka nggak tahu gimana cara memulai. Tentunya hal-hal seperti ini sangat bermanfaat bagi mereka. Akhir kata, see you!